Berjumpa lagi dalam belajar di rumah bersama Bu Hana. Jangan lupa ya, klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Kamsahamnida. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Tentu masih sehat dan semangat belajar tentunya. Hari ini kita akan mempelajari tentang salah satu sistem organisasi kehidupan, yaitu tentang sel. Nah, mari kita mulai dengan animasi berikut. Pernahkah kalian membandingkan ukuran tubuh kalian ketika masih kecil dan hari ini? Ya, tubuh kalian berbeda jauh dari pada saat masih kecil hingga hari ini. Kalian bertambah tinggi dan bertambah berat badan. Kira-kira menurut kalian mengapa bisa terjadi seperti itu? Ya, karena dalam tubuh kita mengalami pertumbuhan. Sebenarnya apa yang tumbuh? Nah, yang tumbuh adalah penyusun dari tubuh kita. Salah satunya adalah sel. Sistem organisasi kehidupan dalam tubuh manusia dan makhluk hidup yang lain yang paling kecil itu disusun berdasarkan adanya sel. Jadi, penyusun tubuh dari makhluk hidup yang paling kecil itu disebut dengan sel. Kemudian ada sel membentuk dengan jaringan. Jaringan-jaringan berkumpul membentuk organ. Organ-organ berkumpul membentuk sistem organ, dan sistem organ berkumpul membentuklah menjadi sebuah organisme. Nah, ini adalah susunan dari sistem organisasi kehidupan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, seperti ini. Jadi susunannya dari yang paling kecil hingga yang paling besar adalah adanya sel, jaringan, jaringan membentuk organ, organ membentuk sistem organ, dan sistem organ membentuk organisme. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita mulai mempelajari dari sel. Sel, adakah yang sudah membaca tentang sel? Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Lalu, sel sendiri tersusun dari 3 komponen pokok. Yang pertama adalah membran sel, yang kedua adalah inti sel, yang ketiga adalah sitoplasma. Nah, ketiga hal inilah yang menyusun sebuah sel. Membran sel, inti sel, dan sitoplasma akan Ibu jelaskan satu persatu. Yang pertama, membran sel. Membran sel ini adalah selaput tipis yang membungkus sekaligus melindungi sel, sekaligus sebagai tempat pertukaran zat. Jadi, membran sel ini adalah lapisan paling luar yang berfungsi sebagai penjaga. Kemudian ada inti sel. Inti sel disebut dengan nukleus, berfungsi untuk mengendalikan seluruh kegiatan di dalam sel. Yang ketiga adalah sitoplasma, berupa cairan padat yang mengisi seluruh bagian sel. Di dalam sitoplasma terdapat banyak sekali organel sel. Baiklah, kita akan lihat bagaimana gambaran ketiga komponen ini. Berikut adalah gambar sel. Sel tersebut karena ukurannya sangat kecil, maka harus kita amati dengan menggunakan mikroskop. Nah, bagian yang pertama adalah membran sel. Dia berada paling luar dan membungkus sebuah sel. Kemudian, ada inti sel atau disebut dengan nukleus berada di tengah-tengah. Bagian ketiga adalah organel sel. Organel sel itu adalah organel kecil yang ada di dalam sel. Salah satunya adalah retikulum endoplasma. Kemudian ada yang disebut dengan sitoplasma, berupa cairan yang terdapat di dalam inti sel. Nah, inilah komponen-komponen di dalam sel secara umum. Kita lanjut ke organel sel. Ada beberapa organel sel secara umum yang terdapat pada sel, yaitu ada retikulum endoplasma, ribosom, mitokondria, badan Golgi, lisosom, sentrosom atau sentriol, plastida, vakuola, dan dinding sel. Kita lihat bagian-bagiannya.
Yang ini yang paling luar adalah membran plasma, kemudian ada mitokondria, ada badan Golgi, ada sentrosom atau sentriol, ada ribosom yang berupa bintik-bintik kecil, ada lisosom, ada inti sel atau nukleus, dan pembungkusnya disebut dengan membran inti, serta retikulum endoplasma. Kalian bisa amati bagaimana bentuk-bentuk dari organel-organel sel berikut itu. Nah, menurut fungsinya, yang pertama retikulum endoplasma ini fungsinya dalam pembentukan membran dan sintesis protein. Kemudian ada ribosom, fungsinya dalam pembentukan dan sintesis protein. Kemudian ada mitokondria, berfungsi sebagai struktur berlipat yang membentuk energi. Ada badan Golgi, mengolah protein baru yang terbentuk. Ada lisosom, merupakan organel pada sel hewan yang mengandung enzim pencernaan. Ada sentrosom atau sentriol, merupakan organel pada sel hewan yang berperan dalam pembelahan sel. Ada plastida, adalah organel pada sel tumbuhan yang merupakan penghasil klorofil, berfungsi dalam sistem fotosintesis. Ada vakuola yang memberikan bentuk sel dan sebagai tempat penimbunan zat. Serta ada dinding sel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan, berfungsi sebagai pelindung organ di dalam sel. Nah, kemudian ada perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Ini berkaitan antara ada organel yang hanya dimiliki sel hewan atau organel yang hanya dimiliki sel tumbuhan. Yang pertama ada lisosom, ini hanya terdapat pada sel hewan, sedangkan pada sel tumbuhan tidak terdapat lisosom. Kemudian pada plastida hanya terdapat pada tumbuhan karena dia berfungsi menghasilkan klorofil yang berperan pada saat tumbuhan tersebut melakukan fotosintesis. Kemudian ada dinding sel yang hanya terdapat pada tumbuhan yang berfungsi untuk memperkokoh dinding sel. Kemudian ada sentriol, ini pada sel hewan, dan vakuola pada sel hewan berbentuk sangat kecil, sedangkan pada tumbuhan ukurannya sangat besar. Sehingga dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan seperti pada tabel berikut. Nah, demikian tadi penjelasan dari Ibu. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan dapat kalian pahami. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.